Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fabiana Stadi dengan NIM K2522056. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan mutu aktivitas akademik yang sudah saya observasi selama ini untuk memenuhi tugas UTS. Oke, lanjut. Ini menggunakan siklus PDCA dan Seven Tools of Quality. Seperti yang ada di infografis saya ini. Kemudian latar belakangnya, aktivitas akademik berupa penyusunan dan pengumpulan tugas merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan permasalahan seperti keterlambatan pengumpulan, kesalahan, penulisan, dan kualitas isi yang belum optimal. Oleh karena itu diperlukan suatu metode perbaikan mutu yang sistematis dan berkelanjutan melalui penerapan siklus PDCA yang didukung oleh Seven Tools of Quality. Selanjutnya itu ada tujuannya yaitu ada menerapkan prinsip PDCA, plan, do, check, act, dan Seven Tools of Quality untuk meningkatkan ketepatan waktu, kualitas isi, dan efektivitas proses dalam aktivitas akademis pribadi saya sendiri. Selanjutnya ada kerangka perbaikan mutu. Perbaikan mutu dilakukan secara berkelanjutan melalui 4 tahap PDCA dengan Seven Tools of Quality sebagai alat bantu analisis dan evaluasi pada setiap tahap. Yang pertama ada plan, perencanaan dan analisis masalah. Tahapan perencanaan difokuskan pada identifikasi permasalahan, dan analisis penyebab utama. Seven tools yang digunakan itu ada check sheet. Check sheet untuk mencatat jenis dan frekuensi kesalahan tugas. Kemudian ada histogram, menunjukkan distribusi jenis kesalahan. Kemudian ada diagram Pareto untuk menentukan masalah dominan. Kemudian ada diagram fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah. Dari hasil analisis, masalah utama yang sering muncul adalah keterlambatan pengumpulan tugas dan kesalahan bahasa yang disebabkan oleh kurangnya manajemen waktu, metode pengerjaan yang tidak terstruktur, serta distraksi lingkungan belajar. Kemudian ada do, pelaksanaan perbaikan. Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan solusi yang telah direncanakan. Kemudian untuk tindakan perbaikan itu sendiri ada menyusun jadwal pengerjaan tugas secara terencana, kemudian memulai pengerjaan maksimal 2 hari setelah tugas diberikan, melakukan pengerjaan secara bertahap seperti penyusunan outline, penulisan isi, dan revisi. Kemudian Seven Tools yang digunakan selanjutnya yaitu ada flowchart untuk menyusun alur kerja baru yang lebih efektif dan sistematis. Kemudian ada cek, pemeriksaan dan evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas tindakan perbaikan yang telah diterapkan. Indikator evaluasinya sendiri itu ada ketepatan waktu, pengumpulan tugas, kemudian ada kualitas isi dan kerapian penulisan. Seven tools yang digunakan, control chart, memantau konsistensi ketepatan waktu, dan scatter diagram, menganalisis hubungan antara waktu, pengerjaan, dan kualitas tugas. Hasil evaluasi, terjadi peningkatan ketepatan waktu, pengumpulan serta perbaikan kualitas tugas dibandingkan sebelum penerapan PDCA. Act, atau tindak lanjut, dan standarisasi. Tahap tindak lanjut dilakukan untuk memastikan perbaikan mutu dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tindakan lanjutannya yaitu menetapkan jadwal pengerjaan tugas sebagai standar pribadi, kemudian menggunakan checklist kualitas tugas sebelum pengumpulan, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi rutin untuk perbaikan berkelanjutan. Pemetaan Seven Tools dalam siklus PDCA, plan, ada check sheet, histogram, Pareto, diagram, fishbone diagram. DO ada flowchart, kemudian check, control chart, dan scatter diagram. Act ada standarisasi dan monitoring berkelanjutan. Kesimpulan hasil dari observasi yang saya lakukan yaitu penerapan siklus PDCA yang didukung oleh Seven Tools of Quality terbukti efektif dalam meningkatkan mutu aktivitas akademik. Pendekatan ini membantu menciptakan proses belajar yang lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya untuk menjelaskan tentang infografi saya tentang aktivitas akademik melalui penerapan siklus PDCA dan Seven Tools. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.